Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita dari kelas 10C akan menjelaskan 8 jenis alat pemenuh kebutuhan. Halo, perkenalin nama aku Arjam Lestari, aku absen 7. Nama aku Karina Sofia, absen 15. Nama aku Liana Nurania, absen 18. Halo, nama aku Tefati Salama, absen 33. Halo teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin jenis alat berdasarkan kebutuhan. Jenis alat berdasarkan kebutuhan terbagi menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Apa sih barang konsumsi dan barang produksi itu? Yang pertama ada barang menurut konsumsi. Barang menurut konsumsi adalah barang yang siap pakai, kayak misalnya baju, sepatu, dan lain-lain. Yang kedua ada barang produksi. Barang produksi adalah barang yang bisa langsung dipakai, tapi bisa memenuhi proses produksi, kayak misalnya tanah, pabrik, dan lain-lain. Barang menurut hubungannya dengan barang lainnya, yaitu ada barang substitusi. Barang substitusi adalah barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan atau saling menggantikan. Contohnya, gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Barang komplementer. Barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai secara bersama dengan barang lainnya. Contohnya ada mobil dengan bensin, jarum dengan benang, dan kompor dengan minyak tanah. Yang ketiga, aku bakal ngejelasin cara pengerjaan dari barang tersebut. Yang pertama ada barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, kayak misalnya kapas, karet, dan kayu. Yang kedua ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang masih memerlukan proses untuk siap digunakan, kayak misalnya kulit untuk membuat tas, benang untuk membuat kain, dan kain untuk membuat pakaian. Yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, kayak misalnya pakaian, sepatu, dan baju. Yang keempat ada barang berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama ada barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya kita harus menukarkan dengan sumber daya lain. Contohnya adalah makanan pokok. Jika kita ingin memperoleh makanan pokok, kita harus membelinya dengan uang. Yang kedua ada barang irit. Barang irit adalah barang yang jika jumlahnya berlebihan maka akan merugikan dan membahayakan orang lain. Contohnya adalah air. Kita menggunakan air di dalam kehidupan sehari-hari untuk minum, memasak, mencuci, dan lain-lain. Tetapi jika berlebihan maka akan menyebabkan banjir. Dan yang ketiga ada barang bebas. Barang bebas adalah barang yang diperlukan manusia tetapi jumlahnya melebihi kebutuhan manusia. Contohnya adalah oksigen untuk manusia bernapas. Di sini aku bakal ngejelasin menurut tingkat pemakaiannya. Menurut tingkat pemakaiannya, barang pemenuh kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu barang yang tahan lama dan tidak tahan lama. Barang yang tahan lama artinya adalah barang yang dapat dipergunakan berulang kali. Contohnya seperti pakaian, sepatu, perhiasan, dan kendaraan. Sedangkan untuk barang yang tidak tahan lama itu adalah barang yang hanya digunakan satu kali atau barang habis pakai, seperti makanan, minuman, parfum, atau bahan bakar. Yang keenam ada barang menurut kausalitasnya. Dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada barang superior. Barang superior adalah barang yang memiliki kualitas tinggi sehingga mampu memberikan prestis atau martabat tersendiri pada pemakainya. Umumnya barang superior dikonsumsi oleh para orang berpenghasilan tinggi. Contohnya mobil mewah, pakaian mewah, rumah mewah, dan lain-lain. Yang kedua ada barang inferior. Barang inferior adalah barang yang memiliki kualitas rendah. Umumnya barang inferior dikonsumsi oleh orang yang berpenghasilan rendah. Contohnya barang-barang bekas dan barang-barang seperti sepatu, tas, dan baju yang berkualitas rendah yang dijual dengan harga murah. Dan yang ketiga adalah barang pertengahan. Barang pertengahan adalah barang yang memiliki kualitas sedang. Umumnya barang pertengahan dikonsumsi oleh orang berpenghasilan menengah. Contohnya adalah baju berkualitas sedang, sepatu berkualitas sedang, motor berkualitas sedang, dan lain-lain. Oke. Dan ketujuh, menurut segi jaminannya. Barang pemenuh kebutuhan menurut segi jaminannya ada dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak artinya adalah benda yang dapat dipindah-pindahkan tempatnya, dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti perhiasan, kendaraan, dan
kami. Yang kedua ada barang tidak bergerak. Barang tidak bergerak artinya adalah barang yang tidak bisa dipindah-pindahkan tempatnya dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit jangka panjang. Contohnya seperti tanah dan gedung. Menurut wujudnya, barang pemenuhan kebutuhan dibedakan menjadi dua sebagian berikut. Satu, ada barang konkret adalah alat pemuas kebutuhan yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan manfaatnya. Contohnya, ada rumah, pakaian, roti, dan sebagainya. Kedua, ada barang yang tidak berwujud berupa jasa atau pelayanan. Jasa merupakan alat pemuas kebutuhan yang hanya dapat dirasakan manfaatnya, tetapi tidak hanya dilihat atau diraba. Contohnya, hiburan musik, layanan angkutan, dan sebagainya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya ada di lagu Wikipedia.